PSSI beri bocoran pemain keturunan baru diumumkan. Alasan PSSI tertarik naturalisasi Tristan Guijer. Presiden FIFA kirim pesan ke supporter. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI beri bocoran pemain keturunan baru diumumkan. Kabar baik menghampiri pencinta sepak bola tanah air. Usai PSSI dikabarkan bakal memperkenalkan pemain keturunan Indonesia terbaru yang akan dinaturalisasi pada awal September 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, PSSI terus mencari bakat-bakat terbaik untuk melengkapi skuad timnas Indonesia. Beberapa pemain yang sudah diproses untuk membantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama seperti Ragnar Orotmangun, Tom Haye hingga Nathan Chuaon berkontribusi besar di fase itu. Hasilnya pun manis, kini timnas Indonesia sukses melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk yang pertama kalinya. Di fase grup putaran ketiga, timnas Indonesia resmi akan diperkuat oleh Martin Paes. Penjaga gawang FC Dallas itu bisa didaftarkan ke skuad mulai pada pertandingan kedua melawan Australia yang mana akan berlangsung pada 10 September 2024 mendatang. Menariknya, gelombang kedatangan pemain keturunan atau naturalisasi nampaknya akan terus berlanjut. Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan kode keras bahwa skuad Garuda akan kedatangan pemain baru lagi pada September mendatang. Nama-nama seperti Mauro Zylstra, Ole Romeni, dan Kevin Dix menjadi nama terdepan untuk diperkenalkan. Namun demikian, Arya menjelaskan proses itu akan berjalan cukup panjang seperti biasanya. Karena itulah, tangan kanan Erik Thohir tersebut meminta para pendukung untuk bersabar dan mengawal proses naturalisasi pemain baru itu hingga selesai. Alasan PSSI tertarik naturalisasi Tristan Guijer. Pertama, aset jangka panjang. Tristan Guijer merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang memiliki usia relatif muda. Pembinaan Akademi Ajax Amsterdam tersebut masih berusia 19 tahun saat ini. Namun, Tristan sudah tercatat memiliki 9 penampilan bersama tim senior Ajax Amsterdam di musim 2023-2024 lalu dan 1 laga bersama PSV Zwolle. Hal itulah yang membuat pemain berdarah Maluku tersebut diincar oleh PSSI guna menjadi aset jangka panjang bagi timnas Indonesia. Belum lagi memang dalam 4 tahun terakhir PSSI kerap kali menaturalisasi para pemain keturunan yang masih berusia dengan rentang usia 18 hingga 27 tahun yang mana notabene merupakan usia-usia muda bagi para pemain sepak bola. Kedua, pemain serba bisa. Salah satu hal yang menjadi daya tarik dari Tristan Guijer adalah dirinya dikenal sebagai salah satu pemain yang cukup versatile atau bisa dimainkan di banyak posisi. Hal ini tentu sangat disukai oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong yang gemar memanggil pemain versatile. Tercatat Tristan Guijer yang sejatinya merupakan bek kanan dapat dimainkan juga di posisi bek tengah dan juga gelandang bertahan. Hal ini ditunjang pula dengan posturnya yang cukup tinggi yakni 185 cm. Ketiga, pesaing Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Tidak dapat dipungkiri bahwa posisi bek kanan di timnas Indonesia senior sedikit mengalami ketimpangan saat ini. Bandingkan dengan posisi bek kiri yang memiliki sekitar 7 pemain dengan kualitas yang cukup sama, di posisi bek kanan hanya ada 2 pemain yang diketahui memiliki performa yang cukup berimbang.
yakni Asnawi Mangkualam dan juga Sandy Walsh. Terlebih, Sandy Walsh juga telah memasuki usia menjelang 30 tahun, yang tentunya perlu memiliki pelapis yang sepadan dengan Asnawi Mangkualam atau dirinya. Oleh karena itulah, dinaturalisasinya Tristan Guijar yang notabene merupakan bek kanan murni, diharapkan dapat mengisi celah tersebut. Kendati masih berusia 19 tahun, kemungkinan Tristan Guijar dapat dimainkan untuk timnas senior maupun timnas U23 ke depannya. Banggakan Indonesia, Presiden FIFA kirim pesan ke supporter. Timnas Indonesia tak henti-hentinya menarik perhatian Presiden FIFA Gianni Infantino jelang putaran ketiga Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, beberapa hari yang lalu, Gianni Infantino turut menyampaikan ucapan selamat HUT RI melalui media sosial Instagram pribadinya. Turut bahagia dan gembira dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam unggahan itu, Infantino juga turut menampilkan foto-foto saat mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi di Istana Negara tahun lalu. Selain itu, juga posenya bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Menteri BUMN Erick Thohir yang juga Ketum PSSI. Ada juga beberapa foto supporter dan timnas Indonesia, baik itu kelompok umur maupun senior. Hal ini pun membuat unggahan banyak dapat di-like yang terpantau hingga berita ini diturunkan sudah mencapai lebih dari 58.000 like. Sebelumnya Infantino tak henti-hentinya mengawal perjuangan skuad Garuda yang menunjukkan perkembangan signifikan. Salah satu kemajuan yang paling diapresiasi oleh Infantino adalah prestasi timnas Indonesia dalam sejumlah kompetisi internasional. Mulai dari Piala Asia 2023, Piala Asia U23 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Infantino bahkan meyakini langkah tim merah putih untuk tampil di level tertinggi bukan hal yang mustahil. Hal itu terbukti ketika timnas U23 hampir saja melangkahkan kakinya di Olimpiade Paris beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, Gianni Infantino menegaskan bahwa supporter Garuda patut berbangga atas pencapaian yang diraih dalam perkembangan sepak bola Indonesia.